Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan cerita pendakian kiriman dari Herman pada saat dia mendaki ke Gunung Merapi via New Selo atau New Selo ya. Saya kurang tahu gimana cara bacanya ya, tapi karena saya orang Jawa ya saya sebut Selo aja. Jadi Herman ini pergi mendaki bersama 3 rekannya, yaitu Ansori, Bima, dan Putri. Pendakian yang sebenarnya cuma berawal dari candaan mereka aja saat nongkrong, yang kemudian ternyata mereka realisasikan karena Herman dan teman-temannya pengen juga ngerasain gimana sensasi naik gunung ya. Nah, kebetulan memang lingkungan dan tongkrongan dari Herman ini banyak sekali pendaki-pendaki profesional maupun sekedar penghobi. Jadi secara nggak langsung hari-hari Herman ini seringkali mendengar percakapan yang membahas dunia pendakian ya, dan pelan-pelan membuat Herman ini jadi tertarik juga untuk pengen mencoba, sampai akhirnya mereka sepakat untuk sama-sama mendaki ke Gunung Merapi, gunung yang emang paling dekat jaraknya dari rumah mereka semua gitu. Ya sebenarnya sih nggak ada yang salah dengan pendakian Herman dan teman-temannya ini, tapi entah kenapa saya juga agak heran karena Herman bilang dia sebelum mendaki nggak sekalipun tanya soal tips-tips atau etika pendakian ke para seniornya. Itu akhirnya membuat mereka melakukan banyak sekali kelalaian pada saat mendaki dan berakibat fatal ya. Ya normalnya sih tanya dulu lah sama yang lebih tahu, tapi nggak tahu kenapa Herman kok nggak tanya gitu. Kenapa mereka ini nggak ngajak aja satu orang senior yang bisa membimbing mereka gitu kan? Apalagi ini Gunung Merapi gitu, bukan gunung yang kaleng-kaleng buat mendaki, apalagi pemula gitu. Dan sebelum saya mulai cerita kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar saya tetap semangat untuk membawakan cerita-cerita pendakian dari teman-teman kita di luar sana ya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, Herman, Ansori, Bima, dan Putri akhirnya berangkat pada saat itu kira-kira sehabis subuh ya, setelah sebelumnya mereka berkumpul terlebih dahulu di rumah Bima, dan mereka ini membawa peralatan yang cuma mereka ngerasa perlu untuk dibawa aja gitu. Nah itu salah satu kesalahan mereka ya, mereka ke gunung cuma bawa peralatan seadanya, sedangkan untuk logistik mereka berencana untuk beli aja di jalan gitu. Sampai akhirnya mereka pun berangkat pagi itu dengan membawa sepeda motor langsung menuju ke arah Pasar Selo atau Pasar Selo ya. Nah, pada saat mereka sampai di pasar ini, mereka belanja dulu, membeli logistik di situ, dan sekalian tanya-tanya arah sama para pedagang ya, arah ke base camp atau pos New Selo ini kemana gitu. Nah mereka pun belanja di situ, dan selesai belanja mereka langsung lanjut perjalanan saat itu menuju ke arah base camp ya. Tapi di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba hujan ini deras banget, padahal jarak dari situ ke base camp nggak begitu jauh ya. Ya akhirnya mereka ini terpaksa berteduh dulu di salah satu minimarket di pinggir jalan gitu. Mereka berteduh dulu di situ cukup lama, mereka ini berteduh ya di situ sampai akhirnya mereka ini agak lega karena hujan udah agak berkurang. Mereka lanjut lagi. Nah sesampainya mereka di area New Selo ini ada semacam joglo dan juga ada banyak warung yang
berjajar-jajar di area situ. Pada saat itu mereka memutuskan untuk ngopi-ngopi dulu di salah satu warung di situ, dan sekalian mereka tanya-tanya ke pedagang gitu loh. Ini kalau muncak harus daftar dulu apa gimana gitu kan? Apa langsung aja nanti bayarnya baru pas pulang apa gimana gitu. Akhirnya sama pedagang ini dikasih tahu lah mereka prosedur buat naik gunung itu gimana sampai akhirnya mereka paham dan mereka kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh pedagang di area situ ya. Mereka pun berangkat menuju ke pos pendaftaran di situ. Nah, pada saat di pos ini, Herman bilang petugas di pos ini sempat keheranan dengan mereka gitu loh. Karena mereka ini kesannya gak kayak mau mendaki. Ya mereka cuma bawa tas-tas biasa gitu, tas kecil-kecil yang biasa buat kuliah apa gimana gitu kan. Bukan tas pendakian. Nah, yang keduanya, pakaian mereka ini terkesan pakaian buat main aja gitu loh, yang berbeda sekali dengan pakaian untuk naik gunung. Karena kalau di atas gunung kan kita harus jaga badan istilahnya, kalau malam juga dingin, pasti dingin, kalau siang juga panas kan kayak gitu. Apalagi kalau hujan pada saat mendaki, paling enggak walaupun pendaki yang pemula pun pasti tahu sih harusnya gitu loh. Nah, petugas ini tanya ke mereka, nah kalian mau tektok apa gimana gitu. Nah, Herman sama teman-temannya ini nggak paham maksudnya tektok ini apa gitu. Akhirnya karena Herman ini gengsi sama campur takut gak diizinkan di situ, mereka bilang iya pak kita tektok aja gitu. Nah, di situ Herman ini nggak tahu artinya tektok itu apa gitu loh. Akhirnya petugas pun mendata mereka, kemudian mereka ngurus perizinan dan lain-lain, dan mereka langsung melanjutkan jalan saat itu. Mereka mulai jalan melewati kebun-kebun penduduk di situ. Nah, ternyata di tengah-tengah perjalanan mereka ini lagi-lagi hujan, dan mereka nggak satu pun yang membawa mantel gitu. Mereka mau kembali udah jauh, jadi mereka mau nggak mau nerusin lagi sambil hujan-hujanan gitu loh. Nah, di situ Herman bilang ke teman-temannya, udah tenang aja, yang aku tahu kayaknya di gunung itu ada pos-pos gitu, nanti kita bisa ganti baju di sana gitu. Akhirnya mereka jalan lagi gitu kan, kira-kira hampir 1 jaman lah mereka ini jalan gitu. Mereka sampai di sebuah shelter atau bangunan kayu yang enggak terlalu besar ya. Kalau kata Herman nih ukurannya paling 2 kali 2 meter aja gitu. Jadi emang bener-bener bangunan kayu aja untuk istirahat, gak bisa buat ganti gitu. Nah, di situ akhirnya mereka istirahat sambil kayak bercanda-bercanda gitu, sambil makan makanan ringan gitu. Mereka bercanda-bercanda seperti biasa. Nah, Herman ini bercandanya nih, mungkin kalau bercandanya ini di kota atau di rumahnya atau di tongkrongannya itu biasa aja, tapi kalau di gunung bercandanya ini agak berlebihan, apalagi keluar beberapa kata yang kurang pantas untuk di gunung gitu. Herman juga ngeluh gitu, capek juga ya mendaki kayak gitulah kira-kira. Sampai mereka ini kayak keasikan sendiri di shelter itu gitu. Herman bilang pada saat itu dia merasa kalau sebenarnya pada saat di shelter ini nggak lama, tapi waktu mereka lihat jam ternyata sudah lebih dari 3 jam mereka ada di situ. Herman sempat kaget, loh kok udah 3 jam aja gitu, gak kerasa gitu. Mereka pun dengan agak buru-buru lanjut lagi jalan gitu loh. Nah, sebenarnya dari shelter ini kalau jalan lagi jalan masih landai, sampai waktu mendekati pos 1 baru itu agak nanjak ya. Nah, mereka agak kelelahan waktu di jalan yang nanjak ini menuju ke pos 1 ini, sampai beberapa kali Putri ini terpeleset gitu. Sesampainya mereka di pos 1 atau pos Selokopo Ngisor, mereka istirahat lagi di situ karena Putri bilang dia benar-benar kecapean, dan itu memang terlihat dari wajahnya yang agak pucat ya. Dan dia juga udah beberapa kali terpeleset gitu. Nah, di situ satu-satunya orang yang bawa jam ini cuma Herman. Dan pada saat sampai di pos 1 ini
jamnya ini nggak ada, entah jatuh atau gimana gitu. Tahu-tahu dia lihat jam itu, jamnya udah nggak ada gitu. Herman mikir mungkin jamnya jatuh atau apa gimana, itu gak mungkin kalau dia harus kembali lagi gitu. Akhirnya mereka istirahat di situ sambil Bima ini coba untuk mijit-mijit kakinya Putri, karena Putri bilang kakinya agak kram gitu. Nah, Herman bilang ya mungkin karena emang jalan sambil kehujanan jadinya kram apa gimana, udah biasa gitu loh. Sampai tiba-tiba Putri ini gak tahu kenapa, Putri ini tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri gitu. Jadi Putri ini ketawa-ketawa sendiri sambil matanya melotot ngeliatin mereka semua gitu. Ketawanya ini makin lama ini, kalau dibilang nadanya ini makin tinggi sampai-sampai membuat Herman sama yang lain ini sakit telinganya gitu. Mereka nutup telinga sambil terus manggil-manggilin Putri gitu. Put, ngapain sih kamu? Put, ngapain gitu. Tapi Putri di situ ketawa terus sampai akhirnya tiba-tiba Putri pingsan. Nah, pada saat Putri pingsan ini, Bima bilang ke Herman gitu, Man, itu barusan apa ya, masa kesurupan gitu. Akhirnya mereka coba untuk melakukan apapun yang bisa menyadarkan Putri gitu. Mereka coba tepuk-tepuk mukanya, kemudian mereka perciki air gitu ke mukanya sampai akhirnya Putri sadar dan dia tanya gitu, loh kalian ngapain gitu. Loh, kita ini di mana gitu. Herman bilang saat itu, loh kita kan di ini pondokan ini gitu. Loh, kan aku tadi di kamar. Lah emang kapan kita berangkatnya gitu. Putri bilang gitu. Lah Herman sama yang lain-lain ini heran gitu loh. Lah kamu ini gimana sih Put? Orang kita berangkat bareng-bareng, kita daftar juga bareng-bareng tadi, kita ngopi di bawah juga bareng kan. Nah di situ Putri ini diem kayak lagi mikir gitu. Sampai akhirnya Herman karena ngerasa udah kayak dia mikir udah ada yang ganggu, Herman ini ngajak untuk lanjut perjalanan gitu. Mereka pun lanjut perjalanan, tapi Putri ini masih sering kali tanya ke mereka gitu loh, kita ini kapan berangkatnya kalau udah sampai sini gitu. Udahlah gitu, kita lanjut aja, nanti aja kalau pulang ceritanya gitu. Herman bilang gitu kan. Mereka jalan terus sambil terus ngobrol saat itu, tapi suasana udah agak gimana ya, kayak agak kurang enak karena apa yang dialami Putri tadi gitu loh. Apalagi Putri ini masih aja ngeyel kalau dia tadi ngerasa dia di kamar gitu loh, dia gak ngerasa berangkat, dia gak ngerasa ngumpul di rumah Bima tadi, dia juga gak ngerasa ke pasar Selo tadi, tapi tahu-tahu udah jalan gitu. Putri terus tanya gitu ke temen-temennya sampai akhirnya mereka ini nggak sadar kalau mereka mengalami sesuatu. Perjalanan ini sebenarnya cuma makan waktu 2 jam atau paling lama 2,5 jam lah gitu, kalau emang jalan lambat gitu. Tapi mereka baru sampai di pos 2 ini sekitar habis maghrib atau sekitar mau maghriban lah, karena begitu mereka sampai di situ Herman ini langsung dengar suara kayak kiroah gitu, kiroah yang sebelum maghrib itu. Langit juga udah agak gelap gitu. Nah perjalanan mereka dari pos 1 ke pos 2 ini sebenarnya Herman sudah ngerasa aneh, karena Herman kayak ngerasa dia ini ngelewati satu pohon yang sama terus beberapa kali gitu. Tapi dia gak berani bilang ke temen-temennya, takut panik nanti malah ketakutan sendiri-sendiri, kocar-kacir gak karuan gitu kan. Nah, sementara teman-teman yang lain ini ya cuma ngobrol biasa aja, nggak ngerasa apa-apa gitu. Mereka cuma jalan aja gitu. Sampai pada saat mereka nyampe di pos 2 ini, Bima bilang ke Herman itu, gila ya ini baru nyampe sini gitu, belum puncak tapi udah maghrib, ternyata capek juga naik gunung gitu. Nah Herman mulai agak diem pada saat itu karena dia terus memikirkan apa yang dia alami. Nah sementara si Putri ini masih aja sekali-kali tanya gitu loh, kok tahu-tahu udah jalan gitu terus. Nah pada saat mereka baru nyampe di sana atau di pos Lokopon Dhuwur ini, mereka memutuskan untuk membuat api unggun karena mereka mau ngangetin tremos kopinya gitu. Jadi mereka ini nggak bawa alat masak atau apapun ya, mereka cuma bawa air putih, entah itu per orang bawa berapa nggak tahu, sama
bawa semacam termos kecil gitu untuk menyimpan kopi. Nah mereka nyalain api unggun ini tujuannya mau ngangkatin kopi yang di termos tadi gitu loh, karena udah mulai dingin. Sementara kalau makanan mereka ini cuma bawa semacam makanan ringan sama roti-roti gitu. Jadi ini benar-benar pendakian yang sangat nekat ya kalau buat saya pribadi gitu loh, karena bawa kayak gitu ke Gunung Merapi ini besar banget resikonya gitu. Bahkan mereka ini juga gak bawa tenda gitu loh, apalagi sleeping bag dan lain-lain, mereka nggak tahu gitu. Jadi mereka tidurnya ini cuma seadanya, pakai kayak semacam kain sarung, dipakai alas gitu, terus tasnya ini dipakai buat bantal. Nah tujuan mereka buat api unggun ini yaitu buat ngangetin badan mereka gitu loh, maunya mereka kayak gitu. Tapi mereka ini kesusahan saat membuat api unggun, nggak tahu kenapa, padahal kayunya ya kering. Herman bilang kayunya malah kering, malah sampai kayak mudah banget dipatahin nih saking keringnya gitu. Tapi entah kenapa kok susah banget nyala gitu loh. Bahkan Herman ini mengorbankan botol air minumnya yang udah habis dia bakar juga biar gampang gitu loh. Entah berapa lama gitu mereka nyoba terus nyalain api unggun. Herman bilang sih sampai berjam-jam itu baru bisa nyala gitu. Jadi nyalanya ini udah malam banget. Waktu api nyala juga mereka masih aja ngopi-ngopi gitu sambil bercanda-bercanda gitu. Lagi-lagi bercandanya ini gak sopan. Apalagi Herman bilang ini dia termasuk bercandanya yang paling gak sopan saat itu. Terlebih lagi di situ ada cewek kan, Putri gitu. Jadi mereka ini seakan kayak bercanda yang ngarah-ngarahnya ke hal-hal yang negatif gitu. Sampai tiba-tiba pada saat mereka bercanda ini, Herman nggak tahu kenapa dia ngerasa ditampar dengan sangat keras banget gitu, sampai dia pingsan. Jadi Herman ini bercanda-bercanda gitu, ngomong gitu, terus tiba-tiba plak gitu, dia ngerasa kayak ditampar keras banget sampai dia pingsan. Nah di sisi lain teman-teman Herman kayak Bima dan yang lain ini bingung, loh Herman ini ngapain, habis ketawa-ketawa kok tiba-tiba ambruk gitu. Nah mereka panik, mereka mikir ini Herman ini kena serangan jantung apa gimana gitu, mikirnya mereka kayak gitu. Jadi mereka ini panik gitu, mereka terus coba untuk bangunin Herman saat itu, tapi Herman gak bangun-bangun. Nah pada saat mereka kebingungan sama keadaan Herman ini, si Putri laki-laki ketawa-ketawa sendiri gitu. Bima sama Ansori ini kebingungan gitu, ini gimana sih gitu. Herman ambruk, Putri ketawa sendiri kayak gak bisa diomongin gitu. Sampai akhirnya pada saat keadaan udah kayak gitu, tiba-tiba Bima sama Ansori ini mendengar suara laki-laki yang suaranya ini sangat besar sekali, kayak sosoknya ini mungkin gede banget gitu, bilang kata-kata kasar yang nggak bisa saya ucapin. Intinya kata-kata itu kata-kata binatang yang ditujukan ke Bima sama Ansori lah gitu. Nah Bima ini dengar kayak gitu nih kaget, dan ketika itu Putri juga pingsan. Disitulah Bima sama Ansori ini udah kayak pasrah gitu. Mereka bingung gitu harus ngapain gitu. Turun gak mungkin, gak bawa senter. Di sini keadaan juga kayak gini gitu. Mereka bener-bener gak bisa apa-apa sampai kira-kira 10 menitan kemudian Herman sama Putri ini terbangun. Nah pada saat mereka berdua bangun ini, bangunnya ini bener-bener barengan ya. Jadi Herman bangun, Putri juga bangun gitu. Bima sama Ansori akhirnya lega kan di situ. Nah di situ Bima tanya ke Herman, kamu ini kenapa? Kamu kenapa gitu. Akhirnya Herman bilang gitu kalau dia tadi ngerasa ditampar gitu, sangat keras banget, saking sakitnya itu dia sampai pingsan gitu. Pada saat Bima coba lihat di pipi sebelah kirinya Herman ini, Bima benar-benar kaget karena di situ benar-benar ada bekas semacam tangan yang kelihatan banget lah itu, pokoknya itu benar-benar bekas tangan di pipi kirinya gitu. Bima kemudian pada saat itu menunjukkan ke Herman keadaan pipinya itu, sampai Herman akhirnya bilang ke teman-temannya gitu, udah teman-teman, mending kita sekarang tidur aja,
Kita mau naik juga gak mungkin, udah kemalaman banget. Turun juga kita gak bawa senter. Kita cepet-cepet tidur aja biar cepet pagi gitu. Besok kita turun, kita udah aman di sini gitu. Singkat cerita, mereka esok paginya bangun karena kedinginan ya. Di situ suasana benar-benar dingin. Mereka yakin itu masih subuh karena mereka samar-samar mendengar suara azan subuh dari arah bawah gitu. Mereka bangun dan mereka coba untuk nyalain api unggun lagi, dan pada saat itu mereka sudah kehabisan logistik, ataupun logistik mereka ini sudah sangat menipis, cuma buat sarapan aja sebenarnya gitu loh. Yang anehnya, Herman yang semalam habis mengalami situasi yang seperti itu kayak berubah pikiran gitu. Dia memutuskan untuk lanjut lagi ke arah atas. Akhirnya Herman bilang ke teman-temannya gitu, ayo kita naik lagi gitu, kita kejar sunrise gitu. Sebenarnya teman-temannya ini udah gak mau semua, tapi Herman ini terus maksa gitu. Herman bilang ke teman-temannya, udahlah naik aja, paling puncak juga deket gitu kan. Kita udah sampai sini masa gak sampai puncak gitu loh, bentar aja, kita cuma ngerjain sunrise itu langsung turun deh gitu. Herman bilang gitu. Akhirnya teman-temannya setuju untuk lanjut lagi naik gitu. Mereka siap-siap sebentar, mereka beres-beres sebentar. Yang untungnya mereka tidak meninggalkan sampah di situ, jadi mereka beresin semua. Mereka lanjut jalan saat itu. Mereka jalan terus, dan entah kenapa mereka ini ngerasa kalau tas mereka ini pada berat semua. Nggak cuma satu, mereka semua ngerasa kalau tas mereka ini benar-benar berat, sampai mereka ini jalannya ini kayak gimana gitu, kayak pelan banget gitu. Akhirnya mereka ketinggalan sunrise karena mereka jalannya pelan banget, dan mereka nggak tahu sejauh apa jarak dari pos 2 ke puncak. Sampai akhirnya mereka ketemu semacam batu yang besar gitu. Jadi mereka jalan, kemudian mereka ketemu batu besar. Nah, mereka sempat istirahat sebentar di bawah batu itu sebenarnya gitu, sambil ngabisin sisa air minum, karena air minum mereka ini udah habis, tinggal sedikit. Mereka habiskan di situ. Makanan mereka udah habis semua gitu. Nah, setelah istirahat sebentar ini mereka lanjut lagi jalan, dan mereka masuk ke hutan lagi. Nah, di sini saya sudah benar-benar heran ya, karena gini teman-teman, kalau dari pos 2 kita lanjut lagi ke atas itu, selesai batu besar itu sebenarnya harusnya sih area pasar Bubra ya, kalau saya nggak salah ingat itu. Karena batu besar ini emang tanda kalau itu udah deket area pasar Bubra, dan di situ sudah gak ada hutan. Di situ cuma isinya tanah berpasir yang sangat luas dan tandus, dan banyak batuan di situ. Dan dulu seingat saya cuma sampai pasar Bubra inilah petugas ini bisa menanggung resiko, atau kalau ada apa-apa sama pendaki, petugas bisa bertanggung jawab cuma sebatas di arah pasar Bubra ini. Gak tahu kalau sekarang gitu, tapi mereka malah masuk hutan lagi gitu. Herman sama teman-temannya ini karena nggak tahu ya, mereka jalan aja terus. Mereka malah seneng masuk hutan karena udah gak panas lagi gitu kan, udara sejuk itu. Secara hutannya ini kata Herman bener-bener lebat sekali gitu. Mereka jalan gitu, kok lama banget ya gitu. Ini kok cuma hutan aja, mana puncaknya gitu loh. Mereka ini sempat tanya-tanya kayak gitu. Mereka mau nggak mau jalan terus gitu. Dan anehnya memang mereka ini ngelihat ada jalur di situ, jadi ada kayak jalan di tengah hutan gitu. Sampai akhirnya mereka semua ini kelelahan dan mulai kelaparan di situ. Mereka nggak juga keluar dari hutan. Di situ ada masalah lagi karena Putri tiba-tiba halangan atau datang bulan, sementara dia tidak membawa stok pembalut. Akhirnya mau gak mau ini nungguin Putri gitu loh. Entah Putri ini ngapain, diakal kayak gimana, entah pakai kaosnya apa gimana gitu, mereka nggak tahu. Cukup lama di situ sampai akhirnya saat Putri selesai ini, baru saja Putri ini nyamperin ke arah mereka, mereka tiba-tiba mencium bau melati yang sangat pekat. Di situ Herman tanya itu, Put, kamu ini pakai parfum, ngapain pakai parfum tengah gunung gini gitu.
Nah Putri bilang, parfum apa, aku gak bawa parfum, kayak gitu. Mereka akhirnya mulai panik saat itu karena mereka tahu bau harum itu bukan berasal dari mereka, dan di sekitar situ tidak ada bunga melati sama sekali ya, apalagi baunya ini benar-benar pekat. Kalau kata Herman itu kayak kental banget gitu baunya. Sampai tiba-tiba pada saat mereka kebingungan karena itu dan ketakutan juga karena bau itu, Herman tahu-tahu melihat ada sosok wanita yang cukup jauh dari tempatnya. Wanita itu pakai baju merah, pakai semacam kayak dress panjang seluruh badan gitu, dan matanya hitam semua. Dan wanita itu menunjuk ke salah satu arah gitu. Herman yang panik saat itu melihat kayak gitu itu, dia langsung lari. Nah sementara temennya ini karena kaget ya ngikutin Herman lari gitu. Mereka lari terus saat itu sampai Putrinya agak ketinggalan jauh. Nah Herman ini mau gak mau agak pelan larinya nungguin Putri gitu. Sampai akhirnya mereka kecapean lari. Di situ mereka juga lemes, kelaparan juga, kehausan juga. Bima tanya ke Herman, kamu ngapain lari gitu. Akhirnya Herman bilang kalau dia ngelihat sosok wanita yang menakutkan gitu, kayak tangannya ini nunjuk ke salah satu arah gitu. Entah apa maksudnya, yang jelas wanita itu menakutkan banget dan Herman yakin bau wangi tadi dari wanita itu gitu. Di situ mereka ini akhirnya cuma bisa duduk dan pasrah gitu. Mereka nggak tahu harus ngapain, mereka kehabisan makanan, kehabisan minuman, udah lapar, udah haus. Intinya udah, kalaupun mereka turun mungkin mereka nggak akan sanggup sampai bawah. Nah, di situ mereka udah pasrah sebenarnya. Sampai akhirnya tiba-tiba Putri ini mencium bau nasi yang di tanah gitu. Jadi kalau kita nanak nasi itu kan kalau udah mau mateng kan pasti ngeluarin bau yang khas itu kan. Nah Putri nyium itu dari arah sebelah kirinya gitu. Putri bilang ke teman-temannya, teman-teman kok kayak ada yang masak nasi ya gitu. Nah Herman sama yang lain ini kaget loh, mana aku gak nyium apa-apa gitu. Akhirnya karena Putri udah sangat lapar, dia gak tahu itu beneran orang masak apa enggak gitu, dia udah gak peduli lagi, dia ikutin gitu arah ke bau itu gitu. Nah Herman sama teman-temannya ini ngikutin Putri dari belakang. Mereka jalan itu agak lama, mereka kaget ternyata di situ ada semacam tanah datar yang cukup luas dan di tengah-tengahnya itu ada semacam gimana ya, kayak gubuk tapi cukup besar gitu, kayak rumah lah, rumah tapi dari bambu gitu. Di situ di rumah itu mengeluarkan semacam asap itu, mungkin kayak orang lagi masak gitu kali ya. Nah, akhirnya mereka berlari ke arah rumah itu karena memang mereka udah sangat kelaparan saat itu. Mereka mau minta makan lah ibaratnya di situ karena udah gak kuat gitu. Sesampainya di gubuk itu ternyata pintunya terbuka. Nah di situ mereka ini gak permisi gak apa, mereka langsung masuk ke gubuk itu mencari yang punya rumahnya ini di mana gitu loh. Tapi ternyata rumahnya ini nggak ada siapa-siapa. Jadi gubuk ini benar-benar sederhana, cuma ada ruang tamu yang kecil gitu, ada meja kursi yang juga dari bambu. Nah sebelah kiri ruang tamu itu ada semacam bilik atau kamar yang ranjangnya juga dari bambu, nggak ada kasurnya gitu. Sementara di belakang langsung dapur yang orang zaman dulu yang masih masak pakai kayu gitu. Nah di dapur itu ada semacam meja yang cukup besar menurut mereka. Di meja itu ada banyak sekali lauk kayak ikan, daging gitu, sayur-sayur. Sementara di tempat masak yang dari kayu atau tungku ini ada semacam kendi atau apa gitu, pokoknya yang dari tanah liat gitu. Waktu dibuka itu ternyata nasi yang sudah matang. Mereka ini karena udah sangat kelaparan gitu, mereka nyari penghuninya nggak ketemu, nggak ada siapa-siapa di situ. Mereka akhirnya langsung makan di situ dengan sangat lahap. Nah, di situ juga ada semacam kayak gentong yang dari tanah liat gitu,
gede banget gitu, isinya air. Mereka juga minum di situ sepuas mereka. Dan setelah selesai mereka makan ini, baru ada orang masuk, ada nenek-nenek masuk gitu. Kalau Herman bilang ini sebenarnya nggak menakutkan, cuma auranya itu kayak gimana gitu. Auranya ini kayak seram, tapi perwujudannya ini nggak menakutkan, kayak nenek-nenek biasa gitu. Nah, waktu nenek-nenek ini masuk, Herman akhirnya bilang ke nenek-nenek itu gitu, "Nek, maaf ya, kami kelaparan. Kami tadi langsung masuk, kami langsung makan karena kami udah gak kuat, kami sangat kelaparan," gitu. Nah, nenek ini cuma senyum, dan kemudian dia bilang, "Udah, sekarang kalian turun. Kalian lewat belakang aja gitu, ikutin jalan yang ada di belakang. Jangan lama-lama di sini, gak baik buat kalian," kayak gitu. Akhirnya mereka turun, begitu jalan di belakang gubuknya rumah nenek ini. Nah, pada saat mereka turun ini, jalan ini bener-bener lancar ya. Jalannya ini cuma turunan biasa yang gak terlalu sulit lah. Sampai akhirnya mereka ini mentok di kayak semak-semak yang cukup tinggi gitu. Terpaksa mereka harus kayak masuk-masuk gitu ke semak-semak itu. Mereka akhirnya masuk ke semak-semak itu, mereka cari jalan gitu sebisa mereka gitu. Pokoknya apa yang dikatakan sama nenek tadi mereka turutin aja gitu. Sampai akhirnya mereka tahu-tahu sudah berada di pos 1. Nah, barulah pada saat mereka sampai di pos 1 ini mereka ingat jalannya gitu. Mereka lega, mereka akhirnya bisa turun dengan selamat. Mereka pun turun saat itu, dan setelah sampai rumah pada malam harinya mereka, kalau kata orang Jawa ini, diimpeni atau dimimpiin lah sama sosok nenek yang menolong mereka saat kelaparan tadi gitu. Nenek ini berpesan sama mereka agar lain kali mereka menjaga sikapnya saat naik ke gunung, dimanapun gunung itu, karena mereka masih beruntung mereka bisa pulang dengan selamat itu. Sosok nenek ini juga berpesan kepada mereka untuk kalau ada waktu luang, mereka mampirlah ke rumah kuncen dari gunung itu yang lebih kita kenal dengan nama Mbah Marijan ya waktu itu. Mereka kemudian disuruh mencucikan diri di rumah Mbah Marijan dan kemudian minta maaf lah ke Mbah Marijan atas sikap mereka. Sebulan setelah itu, Herman dan teman-temannya melaksanakan apa yang dipesankan oleh sosok nenek ini, dan mereka juga akhirnya dapat pelajaran dari apa yang mereka alami gitu. Semoga apa yang diceritakan oleh Mas Herman ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya, agar kalau kita kemanapun, jangankan ke gunung, kemanapun lah kita harus jaga sikap, karena semua yang kita lakukan itu ada sebab akibatnya, entah kecil ataupun besar untuk hidup kita. Terima kasih buat yang sudah mendengar cerita ini sampai habis, dan sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Salam Sukmo, salam Rahayu.